Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Iskasiswanto dengan NIM 251414022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam film Radikal tahun 2023 yang telah diberikan oleh Romo Andalas. Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. He recibido varias quejas de que los niños no están preparados. A ver, no importa cuánta tierra nos avienten. Vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu identifikasi satu keputusan moral penting yang diambil oleh tokoh utama dalam film Radikal tahun 2023. Analisis keputusan ini menggunakan pendekatan utilitarianisme, apa manfaat terbesar yang dihasilkan, dan deontologisme, apakah keputusan tersebut sesuai dengan kewajiban moral. Sebelumnya, tokoh utama dari film Radikal ini adalah Sergio Juarez Correa. Di film tersebut, ia mengambil keputusan moral penting ketika ia mengabaikan metode pengajaran konvensional dan lebih memilih pendekatan eksperimental yang berfokus pada kebebasan berpikir siswa. Analisis dari utilitarianisme. Teori utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan dampaknya, di mana tindakan terbaik adalah yang maksimalkan kebahagiaan, manfaat, atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin individu. Manfaat besar yang diambil adalah: yang pertama, siswa tersebut menjadi lebih kreatif dan percaya diri. Kedua, muncul potensi akademik yang luar biasa, contohnya kemampuan matematika yang tinggi. Ketiga, dapat memberikan harapan bagi masa depan siswa di lingkungan yang cukup keras. Pada teori deontologisme adalah teori etika yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap kewajiban dan aturan, bukan pada konsekuensi hasilnya. Namun, keputusan tersebut dari sisi deontologisme berbanding terbalik dari keputusan guru tersebut, karena guru tersebut memiliki kewajiban mengikuti kurikulum dan peraturan sekolah sehingga guru tersebut melanggar prosedur resmi dari pendidikan. Jadi, teori deontologisme, tindakannya bisa dianggap tidak sepenuhnya benar karena melanggar kewajiban profesional seorang guru meskipun tujuan yang dilakukannya itu baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam menghadapi keterbatasan sistem dan tekanan sosial, guru di film Radikal melakukan berbagai tindakan inovatif. Pilih satu tindakan guru yang menimbulkan dilema moral. Bandingkan bagaimana tindakan tersebut dinilai menurut prinsip utilitarianisme dan deontologisme. Tindakan inovatif yang menimbulkan dilema moral adalah pada saat guru tersebut memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk belajar tanpa struktur yang ketat, bahkan dalam sistem sekolah yang kaku dan diawasi. Perbandingan dari prinsip utilitarianisme adalah, dengan kebebasan seperti ini, dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa untuk menemukan potensi diri yang sebelumnya tertekan dan pada akhirnya potensi tersebut dapat terkubur. Pada prinsip utilitarianisme ini dinilai positif karena hasil akhirnya membawa manfaat besar bagi para siswa. Namun, pada prinsip deontologisme malah berbanding terbalik, karena guru yang seharusnya menjaga disiplin dan mengikuti standar pendidikan, namun memilih memberi kebebasan berlebihan, sehingga bisa dianggap mengabaikan tanggung jawab sebagai guru. Pada prinsip deontologisme dinilai negatif karena tidak sesuai dengan kewajiban formal sebagai seorang pendidik. Pertanyaan ketiga. Refleksikan menurut Anda dalam konteks film Radikal, teori moral manakah yang lebih relevan diterapkan dalam dunia pendidikan, utilitarianisme atau deontologisme? Jelaskan alasannya dengan argumentasi filosofis dan contoh dari film. Menurut saya, dalam konteks film Radikal, teori yang lebih relevan diterapkan pada dunia pendidikan adalah teori utilitarianisme, karena siswa dapat mengekspresikan diri dengan lebih bebas tanpa takut dengan peraturan yang ketat dan kaku, yang malah justru membuat siswa tersebut menjadi tertekan, sehingga potensi yang dimilikinya bukan malah menjadi lebih meningkat, malah menurun bahkan terkubur. Pada argumentasi filosofisnya, teori utilitarianisme lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil yang nyata.
Kedua, dalam lingkungan yang tidak ideal dan aturan formal, kadang justru menghambat perkembangan siswa. Ketiga, pendidikan seharusnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan perkembangan pada siswa, bukan malah membuat siswa tersebut menjadi tertekan. Contoh yang bisa diambil dari film yaitu pada metode yang tidak konvensional, guru tersebut menghasilkan perubahan signifikan pada siswa, dan jika hanya mengikuti aturan deontologi, potensi siswa bisa saja tidak pernah berkembang karena tertekan, dan malah membuat potensi tersebut terkubur. Namun, meski teori utilitarianisme ini tampak unggul pada film, teori utilitarianisme juga berbahaya jika tanpa batas, karena dapat membenarkan pelanggaran etika serius. Contohnya, situasi ketika seseorang membenarkan tindakan yang sebenarnya salah secara moral, namun karena dianggap hasilnya baik, malah dibenarkan. Disinilah teori deontologisme tetap penting sebagai rem, karena untuk menjaga agar guru tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menjamin hak dasar siswa tetap dihormati. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.